seni tradisi kita ini tidak mungkin hidup dan berkembang dengan baik dengan cara dibiarkan begitu saja untuk hidup sendiri. Tentu saja tanggung jawab untuk menjadi patron seni adalah lembaga-lembaga pemerintah, termasuk kampus. Saya mengenal gamelan Jawa sekitar kelas 2 SD. Itu karena dorongan rasa senang sekali pada gamelan itu. Kebetulan kakek saya memiliki seperangkat gamelan Jawa walaupun berbahan besi. Jadi bisa digunakan untuk menyalurkan hobi saya. Waktu itu saya belajar secara autodidak, tidak ada yang mengajari secara formal. Setelah diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, teman-teman lain di jurusan biologi mengambil jurusan yang linier, saya mencari perguruan tinggi yang ada jurusan karawitan. Akhirnya pilihan itu ada di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Dalam bidang akademik pun juga tidak dilupakan, saya juga harus menyelesaikannya dengan baik, dan akhirnya waktu itu saya terpilih menjadi mahasiswa teladan, dan berikutnya juga terpilih menjadi mahasiswa penerima ikatan dinas. Lulus dari ISI Surakarta, surat ikatan dinas saya kemudian saya urus dan akhirnya jatuh di Universitas Negeri Semarang yang waktu itu bernama IKIP Semarang. Saya mulai kerja di IKIP Semarang itu tahun 1998. Di tempat inilah saya mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Saya juga sering diminta oleh komunitas-komunitas karawitan dan kelompok-kelompok seni yang lain di luar kampus untuk mendampingi mereka di dalam belajar karawitan dan seni pertunjukan pada umumnya. Sehingga banyak teman-teman di luar kampus yang terinspirasi oleh kegiatan yang kami lakukan, sehingga mereka juga menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang bermuara pada pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan seni tradisi, terutama karawitan Jawa. Seni tradisi kita ini tidak mungkin hidup dan berkembang dengan baik dengan cara dibiarkan begitu saja untuk hidup sendiri. Tentu saja tanggung jawab untuk menjadi patron seni adalah lembaga-lembaga pemerintah, termasuk kampus. Kampus memiliki tanggung jawab besar agar seni tradisi budaya bangsa yang di dalamnya menyimpan nilai-nilai luhur yang berjati diri bangsa ini perlu dilestarikan, perlu dikembangkan dan diberdayakan. Tanpa patron seni, kiranya seni tradisi budaya bangsa tidak akan bertahan hidup lama. Dengan demikian, maka nilai-nilai luhur yang tersimpan di dalamnya juga akan hilang ditelan zaman. Hidupnya seni karawitan Jawa itu bergantung pada para pelakunya. Para pelaku itu diantaranya adalah para kreator. Didasari oleh semangat bahwa karawitan Jawa harus tetap hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika zaman, maka diperlukan setiap zaman itu para komponis, para pencipta gending, kemudian para pemain yang handal, para penggarap, dan lain-lain. Semenjak para maestro karawitan Jawa, para kreator karawitan Jawa yang handal, nyaris tidak ada lagi para komponis, para pencipta gending-gending Jawa yang aktual sehingga bisa diterima, bisa memasyarakat, bisa populer di masyarakat. Saya berusaha untuk membuat kreasi dari hasil penyajian itu di berbagai forum pertunjukan, kemudian dikenal oleh masyarakat. Setelah itu kemudian saya diminta oleh berbagai pihak untuk membuat kreasi gending-gending Jawa untuk berbagai keperluan. Pengalaman saya di luar negeri itu sekitar tahun 94. Waktu itu saya diajak oleh para dosen-dosen saya di ISI Surakarta menggelar gamelan Jawa di Hong Kong. Setelah saya di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2012 mendapatkan tugas untuk menemani kawan-kawan pentas di Perancis tahun 2019 kemarin. Pada pertengahan bulan September hingga pertengahan bulan Desember, saya ditugasi oleh Kemendikbud Dikti memenuhi permintaan University of Michigan, Amerika Serikat untuk menjadi dosen tamu mengajar gamelan di sana.
saya bertemu dengan tokoh-tokoh karawitan Jawa di Amerika dan tokoh-tokoh budaya Jawa. Antara lain Bu Nancy Florida, kemudian Profesor Susan Pratt Walton, kemudian Ibu Profesor Judith Becker. Kemudian saya juga secara khusus diberi buku oleh Profesor Mark Benamu, Rosso in Japanese Musical Aesthetic, ya, yang buku yang legendaris. Saya lulus S3 atau doktoral dari ISI Yogyakarta tahun 2017. Itu supaya nanti di kalangan para pengajar bahwa saya yang berlatar belakang pengamen ini ya bisa menyejajarkan diri dari sisi strata pendidikan. Walaupun sudah menempuh jenjang pendidikan S3, setelah lulus saya kembali lagi bersama kawan-kawan untuk ngamen di forum wayangan, kemudian orang punya kerja mantu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Mengapa negara kita saat ini mengkhawatirkan dari sisi persatuan, ya? Itu karena krisis keteladanan. Tidak ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo itu artinya yang berada di depan itu memberi contoh. Jadi tidak hanya main tunjuk, tetapi harus mampu memberi contoh. Kalau memang dunia gamelan Jawa, yang berada di depan juga terampil memainkan gamelan Jawa dan segala aspek yang berhubungan dengan gamelan Jawa. Makanya di tengah-tengah kondisi yang krisis keteladanan seperti ini, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, harus memberi